Bang, berorganisasi pada waktu kuliah itu penting nggak sih sebenarnya? Bang, berorganisasi pada waktu kuliah itu penting nggak sih sebenarnya? Oke, aku coba jawab ya. Nah, jadi biasanya aku mulai dengan ceritaku waktu aku ngalamin dulu ya di S1. Nah, jadi singkat cerita dulu waktu di zaman kuliahan aku aktif di beberapa organisasi. Ada di organisasi core jurusanku juga di perminyakan. Terus ada di unit-unit juga. Jadi unit-unit itu kayak himpunan orang-orang yang memiliki misalkan eh, kesamaan tertentu, misalkan orang-orang Batak misalnya, kan aku kebetulan orang Batak, ada unit UKSU, unit kesenian Sumatera Utara gitu misalnya, atau yang suka terhadap suatu budaya tertentu misalnya budaya Jepang gitu, atau musik atau apapun gitu lah. Jadi disatukan dalam suatu wadah tertentu namanya unit gitu. Atau mungkin dulu ada juga aku pernah ikut di paguyuban dari daerah yang sama gitu. Kalau aku dari Dairi kan Sidi Kalang, nah jadi aku dulu aktif di situ, jadi lumayan banyak juga organisasi yang dulu aku coba geluti di zaman aku kuliah. Nah jadi waktu pertanyaan dari sobat universe kayak gitu ya, aku jadi relate kan, jadi aku mau coba share dari sudut pandangku sendiri. Ini dari sudut pandangku pribadi ya, bisa benar bisa nggak, bisa diterima bisa enggak. Nah, jadi kalau dibilang bang penting nggak sih berorganisasi pada waktu kuliah, nah aku mau coba jawab ya, kembali lagi ke kalian gitu, yang kalian cari apa sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian itu udah mengerti ya kalau pentingnya berkomunikasi itu seperti apa, mau digunain bagaimana nanti di lingkungan kerja, membangun networking, karena ada juga kan your network is not your your network is your net worth gitu ya. Nah, coba koreksilah nanti mungkin aku salah ngomongnya. Nah, jadi artinya network itu penting kan. Nah, jadi untuk membangun relasi butuh yang namanya komunikasi. Nah, dan kemampuan atau skill komunikasi itu nggak bisa datang instan aja. Belum tentu yang IP-nya tinggi, skill komunikasinya tinggi juga. Demikian juga dengan sebaliknya, gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya dengan latihan. Latihannya gimana? Ya nggak bisa baca buku doang, harus diaplikasikan. Bisa aja dengan baca buku, tapi ya aplikasinya jelek gitu kan. Demikian juga dengan sebaliknya gitu. Nah, caranya di mana? Yaitu dengan berorganisasi. Nah, yang sering sekali salah adalah over. Artinya segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Nah, jadi kalau misalkan over dalam berorganisasi, ya kayak aku dulu over terlalu banyak, itu ya bisa keteteran kuliahnya, kelabakan gitu. Padahal tujuan utamanya kan mau kuliah. Jadi ya disesuaikan lah gitu, maksudnya secukup-cukupnya aja gitu. Bahkan dulu ya sering sih kayak misalkan ditakut-takutin gitu kan, kok misalkan nggak berorganisasi gimana caranya nanti kau mau dapat kerja gitu, gimana nanti untuk menghubungkan ke senior dan lain sebagainya. Pada dasarnya itu nggak benar sama sekali sih di lingkungan pekerjaan. Yang menentukan itu lah lebih ke skillmu sendiri dan juga bagaimana kau nge-present dirimu sendiri gitu. Nah, justru di situ poinnya. Poinnya adalah untuk nge-present diri sendiri itu kan komunikasi, bagaimana manajemen tim, gimana untuk bisa membaur gitu kan. Maksudnya punya banyak sudut pandang gitu dari orang lain, kan itu dilatihnya di organisasi ya. Nah, tapi kalau misalkan kayak yang aku bilang tadi terlalu over, ya itu salah juga. Jadi gimana nih sebenarnya bang yang cocoknya? Kalau menurutku sih nyemplung ke satu organisasi aja udah cukup sih, tapi jangan terlalu ngambil kapasitas kuliahmu ya. Artinya tetap utamakan yang paling penting yaitu kuliah, dan jangan over di dalam organisasi. Itu aja sih poin penting yang mau aku bilang sini. Karena ya memanajemen waktu itu kan bisa kayak aku lah, jujur aja dulu kaget gitu kan. Kaget banget dari SMA masuk ke kuliah, aku sangka harus berorganisasi. Dulunya jujur aja aku nyangka harus berorganisasi. Tapi pada kenyataannya ya aku kaget dalam memanajemen waktu, memanajemen sumber daya yang aku punya. Jadi kuliahnya agak keteteran. Dulu waktu di semester 3 semester 4 itu aku jeblok banget IP-nya, bahkan ke 2 koma gitu kan. Nah itu
keteteran. Jadi aku bahkan ngulang 9 SKS waktu zaman aku kuliah. Ngulang 9 SKS ya bukan karena aku ikut organisasi, tapi karena aku nggak bisa memanajemen waktu dengan baik sebenarnya gitu. Jadi nggak bisa kusalahkan organisasinya karena aku yang memilih untuk masuk ke situ kan. Jadi ya pinter-pinter lah untuk membagi waktu karena itu yang paling penting. Jadi tujuan itu sebenarnya ini aku coba summary ya, aku coba simpulkan. Mana tahu tadi agak belepotan ngomongnya. Jadi yang pertama adalah kita masuk organisasi itu adalah untuk mengasah skill komunikasi kita, mengasah networking kita, dan yang selanjutnya adalah yang paling penting adalah memanajemen waktu, gimana menyeimbangkan antara kuliah dan juga organisasi gitu. Jadi mendulukan yang penting, membuat skala prioritas yang bagus gitu. Jadi semuanya memang penting, tapi yang paling penting yang mana gitu, bisa dibagi-bagi gitu. Nah jadi ada tanggung jawab, terus kita punya tanggung jawab juga dari rumah diberangkatkan untuk kuliah gitu kan. Nah membaginya gimana gitu. Nah jadi di sini kita justru latihannya. Jadi kok misalkan terlalu banyak organisasi kan kuliahnya keteteran. Tapi kalau terlalu banyak kuliahnya juga tanpa ada organisasi salah juga kan, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa tahu teori doang gitu misalnya kan. Tapi kok bisa dapat di luar sana pelajaran itu ya nggak masalah juga, nggak harus di lingkungan kampus atau di lain sebagainya gitu. Jadi yang itu 3 tadi sih, mengasah kemampuan komunikasi, network, dan juga skill manajemen waktu. Nah itu aja dari aku harap ini bisa bermanfaat ya buat kalian dan bisa menjawab pertanyaan kalian. Kalau misalkan nggak bisa menjawab juga ya aku minta maaf nggak bisa nge-present dengan baik. So aku Rafael Purba, stay bold dan bye bye.